Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Pulau Phoenix yang tertutup debu sangat sunyi, dan sekarang hanya Suner, Xiaoyan dan yang lainnya yang berdiri di sini, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan keheningan yang mati. Di sini, bahkan aliran waktu tampak sangat lambat dan kabur. 1 tahun, selama setahun penuh, Xiaoyan telah duduk di sini dengan mata tertutup. Cairan energi merah darah telah sepenuhnya ditelan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, selain sisik naga Qian yang sangat tebal menembus kulit Xiaoyan hari ini, ada juga garis Phoenix merah menyala yang muncul di dalamnya, yang membuat tubuhnya sangat indah, dan seluruh tubuhnya mengungkapkan dunia yang akan dihancurkan, kekuatan yang mengerikan. Hampir, pada saat yang sama, mata Xiaoyan tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbuka, dan riak energi kuno, seperti naga kuno yang sedang tidur, meluap kemana-mana, membuat kekosongan yang sangat stabil ini berdengung. Ledakan, hampir segera setelah Xiaoyan membuka matanya, di atas kehampaan Pulau Phoenix, awan petir berwarna darah menembus semua pertahanan Pulau Phoenix, dan turun ke sini dengan energi penghancur yang agung. Di atas langit yang jauh, awan berwarna darah terus menggeliat dan berkumpul bersama. Mereka tampaknya datang dari tempat yang jauh. Satu demi satu, suara gemuruh yang sangat kecil terdengar samar di dunia ini. Ketika guntur bernada rendah ini terdengar, kekuatan di seluruh tubuh Xiaoyan menjadi sangat aneh, dan bahkan jantungnya berdetak tak terkendali. Awan petir berwarna darah yang tampaknya sangat lemah dan hampir dapat diabaikan ini memancarkan gelombang menakutkan yang membuat Xiaoyan pusing. Di masa lalu, guntur yang diambil dari pemurnian pil obat sendiri sama pengecut dan konyolnya dengan bayi yang baru lahir di bawah bencana guntur semacam ini. Kekuatan kesusahan guntur semacam ini yang mengandung kekuatan tertinggi. Saya khawatir bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya orang yang dilihat dan didengar Xiaoyan yang dapat dibandingkan dengannya adalah orang-orang dari guru guntur. Zilala, setelah beberapa saat, awan petir berwarna darah yang tenang menggulung, dan kehampaan berwarna darah yang dalam dan sangat dalam muncul di tengah awan petir berwarna darah yang padat. Kekosongan berwarna darah tampaknya mengumpulkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan guntur yang teredam terdengar, benar-benar memicu atmosfer Pulau Phoenix yang mati ini. Aura kehancuran yang memancar dari dalam keluar benar-benar menyebabkan bulu-bulu di tubuh Xiaoyan berdiri, dan krisis tebal tersapu. Perampokan reinkarnasi. Sepertinya cairan yang terkandung dalam blok kristal merah darah itu telah membantuku menembus belenggu reinkarnasi. Selanjutnya, selama aku bisa berhasil menerima bencana reinkarnasi, aku bisa memasuki lapisan pertama reinkarnasi. Namun, kekuatan perampokan reinkarnasi ini memang salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Jika tidak ada cara, sangat mungkin untuk sepenuhnya jatuh di bawah perampokan reinkarnasi. Tidak heran pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi sudah berdiri di puncak dunia. Kerumunan. Melihat situasi yang menakutkan dengan awan guntur bergulung di langit, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut di sudut mulutnya. Sebaliknya, ada sentuhan lega dan antusiasme yang langka. Untuk menunggu secara resmi melangkah ke tahap reinkarnasi pertama, saya telah menunggu terlalu lama. Hanya dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, api reinkarnasi dari Dao Surgawi dan tanah air klan Xiao dapat pergi untuk menyelidiki. Hohoho. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiaoyan mulai berjatuhan, dan kekuatan seperti api suci berwarna kaca, transformasi Dewa Naga, dan semangat juang muncul. Dalam kehampaan tak berujung dan berwarna darah di atas langit, kolom guntur berwarna darah tiba-tiba mengembun. Kolom guntur berwarna darah baru saja memadat, dan energi di antara seluruh dunia tampaknya dipanggil oleh semacam panggilan, dan itu menyapu interiornya satu demi satu. Serangan yang tampaknya hambar itu mungkin cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang sebenarnya. Ayo, kesengsaraan samsara, melihat serangan yang begitu besar, Xiaoyan memegang energi agung yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kali ini, dia tidak menggunakan tubuh bagian bawahnya, tetapi mengintegrasikan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu telapak tangan, dan telapak tangan didorong keluar, dunia berubah warna, dan seluruh kekosongan tersebar. Ledakan, badai kehancuran yang sangat tirani mengamuk dari pusat pertempuran, dan di Pulau Phoenix ini, suara berderak besar bergema di seluruh dunia.
Tapi tidak peduli serangan mengerikan macam apa yang Samsara Jie keluarkan, ketika bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, pertama-tama perlahan-lahan dilemahkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya perlahan-lahan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Yang lebih aneh lagi adalah fluktuasi mengerikan dari perampokan kembali Fairy Xiao Yan tidak meninggalkan jejak pecahan kristal di Pulau Phoenix. Saya tidak tahu berapa lama, awan petir menghilang dari langit, dan aroma harum yang langka di tanah tiba-tiba menyebar dari bayangan di samping tahta. Pada saat yang sama, 10 gagak emas menyala yang berlama-lama oleh api emas langsung bercokol di atas kepala Suner dalam keadaan mundur dan berkultivasi, dan setelah beberapa saat, mereka digantung di antara alis yang terakhir. Pada saat ini, rune emas yang indah seperti benda suci yang telah melintasi zaman kuno, mekar dengan kecemerlangan suci. Kesuksesan, waktu berlalu beberapa saat, dan tiba-tiba sebuah suara ringan dan ceria memenuhi udara. Suner, kesengsaraan reinkarnasi, alis Xiao Yan berkerut, dan suara yang sangat menyenangkan datang dari kulitnya, dan dia menyapu ke arah Suner dalam sekejap, mencoba menahan kesengsaraan guntur yang mengerikan ini untuk yang terakhir. Hihi, kakak Xiao Yan, lihat aku. Melihat ekspresi khawatir Xiao Yan, mata Suner sedikit melebar, dan cahaya keemasan samsara muncul di antara alisnya, dan hantu agung dan tinggi merangkak di belakangnya. Hancurkan untukku, suara minuman berair mengalir, Suner mengangkat tangannya yang ramping, dan gagak emas berkaki 5 melesat keluar dari gelang senjata ilahi. Dengan restu dari banyak kekuatan, dia bergegas menuju perampokan reinkarnasi yang terbentuk di langit. Bang bang bang, gagak emas berkaki 5 sangat cepat. Itu baru saja tiba di depan awan guntur kesengsaraan samsara, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya dikelilingi oleh api emas kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan lembut menyerang inti awan guntur kesengsaraan samsara. Perampokan reinkarnasi yang tampaknya menakutkan, kali ini, dengan kerjasama Wuzu Jinwu dan Suner, awan petir berwarna darah di atas seluruh langit tiba-tiba menegang, dan pada saat yang hampir bersamaan, gumpalan bubuk jatuh dari awan petir. Bencana reinkarnasi, benar-benar hancur di sini. Hihi, kakak Xiao Yan. Setelah melakukan semua ini, Suner berkedip ke sisi Xiao Yan seperti peri api. Yah, ini adalah langkah reinkarnasi. Suner masih luar biasa. Melihat ini, suara hangat Xiao Yan terdengar, dan tangannya yang besar memeluk Suner ke dalam pelukannya. Adegan ini cukup hangat. Saudara Xiao Yan juga telah mencapai reinkarnasi tingkat pertama. Jalan selanjutnya, Suner akan mengikutimu. Suner merasakan suara hangat dan tinggi di depannya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Junior Xiao Yan, Junior Gu Suner. Terima kasih kepada klan Phoenix, dan Patriark Feng Luanyi Senior memberikan hadiah yang luar biasa. Ingatan Senior Jiu Xuan Huo Master telah disampaikan, lain kali kita bertemu, itu harus di lautan reinkarnasi, Senior berhati-hatilah. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan mengambil Suner dan benar-benar menghilang di sini. Adapun kalimat terakhir, itu jelas karena segel reinkarnasi yang sengaja dikatakan Suner kepada wanita di atas tahta. 9 Suan, dengan kepergian Xiao Yan dan keduanya, suara retakan muncul di Pulau Phoenix yang berdebu ini, yang jelas merupakan tanda dari beberapa makhluk purba sebelum ia terbangun. Adapun Bing Qiao dan Bing Feng, karena identitas mereka sebagai pelayat, mereka tinggal di Pulau Phoenix untuk melindungi tempat ini. Feng Qin dan yang lainnya juga memiliki takdir mereka sendiri. Ini adalah akhir dari keluarga Phoenix. Setelah meninggalkan Pulau Phoenix, untuk mencegah lokasi Pulau Phoenix terekspos, Xiao Yan dan Suner tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kekuatan api suci yang sangat agung untuk sepenuhnya menutup kekosongan, sehingga keluarga Phoenix bisa terus berdebu. Tetapi mereka tidak tahu kapan kepercayaan diri ini akan berakhir. Dan hari itu berakhir adalah saat klan Phoenix akan kembali ke pemandangan dunia 1000 besar. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini dan keduanya berada di level pertama reinkarnasi. Ini bukan level reinkarnasi level pertama atau level reinkarnasi. Masuk akal bahwa satu orang dapat mencapai ini karena cairan merah darah, dan orang lain dapat mencapai ini karena kekuatan segel reinkarnasi. Setelah semuanya selesai, Xiao Yan melambaikannya dengan santai, dan celah lubang cacing waktu muncul di Pulau Phoenix. Keduanya tidak lagi ragu-ragu, melangkah ke dalamnya bersama-sama, dan pergi dari sini. Tubuh Xiao Yan menjadi lebih menakutkan setelah ditempa oleh samsara,
dan Suner juga telah sepenuhnya menstabilkan segel samsara. Setelah waktu yang lama, segel samsara akan terwujud dengan sempurna, dan kekuatannya akan mendekati tingkat 9 dewa api yang mendalam. Adapun gagak emas berkaki 5, itu juga dipelihara oleh kekuatan reinkarnasi, dan kekuatannya telah pulih ke tingkat reinkarnasi tingkat 4. Dengan segel reinkarnasi dan peningkatan gelang artefak, saya khawatir itu dalam reinkarnasi tingkat keempat, Suner sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Ada kecenderungan samar untuk menekan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya di hatinya, dia hanya bisa tersenyum pahit, tetapi dia sangat puas dengan perjalanan ke Phoenix ini. Dengan cara ini, keduanya meninggalkan Pulau Phoenix, melangkah ke celah ruang dan waktu, dan bersiap untuk kembali ke wilayah api tanpa akhir. Dalam celah waktu yang gelap, dalam kehampaan yang redup, Pita muncul dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, ini adalah lubang cacing ruang waktu dan benteng umum dunia, jadi sebentar-sebentar, akan ada pembangkit tenaga listrik lain yang merobek waktu dari berbagai pesawat dan masuk ke sini, lakukan penyeberangan jarak jauh dari kehampaan. Namun, orang kuat yang dapat memasuki lubang cacing ruang waktu setidaknya berada dalam urutan reinkarnasi, dan yang lemah sangat mungkin terlibat dalam turbulensi ruang waktu. Dalam hal ini, bahkan orang kuat reinkarnasi tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, turbulensi ruang waktu adalah salah satu kekuatan dunia yang paling kuat dan misterius. Puff, di lubang cacing ruang waktu yang sunyi, riak energi hitam tiba-tiba beriak di kehampaan, dan kemudian lubang hitam aneh tiba-tiba muncul dari tepi, dan retakan menyebar dari lubang hitam. Jejak semacam ini secara alami menunjukkan bahwa seseorang sedang merobek lubang cacing ruang waktu dan akan melangkah ke tempat ini. Saudara Xiaoyan, napas seperti ini. Sun Erdai mengerutkan kening, aura ini terlalu familiar bagi Saint Flame Controller mereka. Itu gelombang jahat, set, mata Xiaoyan juga menjadi serius, dan kekuatan jiwa besar membungkus mereka berdua, membentuk belenggu energi untuk menyembunyikan tubuh mereka dengan sempurna di lubang cacing ruang waktu. Sialan, giliranku pergi ke dunia iblis. Dua orang lainnya punya rencana bagus. Tapi orang-orang gila di dunia iblis itu, tidak peduli apa kenyamanan dunia. Bagi mereka, kekuatan itu mutlak, jadi dunia iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini di dunia manusia. Saya harap perjalanan ini berjalan lancar. Setelah Demon Lord dunia iblis setuju dengan manfaat yang kami janjikan, perang antara langit dan bumi juga bisa menjadi yang pertama dimulai. Hahaha, ketika tentara dari luar wilayah tiba, dunia ini pada akhirnya akan kembali ke tangan dewa-dewa jahat. Di lubang hitam gelap, sesosok berjalan keluar. Orang ini dikelilingi oleh lapisan kabut jahat hitam pekat, yang membuat orang merasakan perasaan dingin pada pandangan pertama. Orang ini, sepertinya bukan ras jahat asing yang nyata. Xiao Yan dan Suner bersembunyi di kehampaan dan mengikuti yang terakhir sedikit demi sedikit. Dengan keakraban dan persepsi ras jahat di luar dunia, Xiao Yan menemukan beberapa masalah. Lubang cacing ruang waktu hanya bisa dimasuki oleh manusia. Begitu ras jahat ekstrateritorial muncul, saya khawatir itu akan beresonansi dengan 7 dunia. Tetapi jika orang ini sendiri adalah manusia, tetapi memiliki kekuatan jahat di tubuhnya, maka itu adalah masalah lain. Saudara Xiao Yan, sekarang, Suner tidak memiliki solusi yang baik untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa melihat Xiao Yan. Tidak ada berita khusus tentang api reinkarnasi dari Dao Surgawi, jadi jangan terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Jejak klan naga dan tempat-tempat lain terlalu sulit untuk ditemukan, dan kita hanya bisa memperlambat sementara. Yang kita butuhkan sekarang adalah kesempatan dan kekuatan. Entah itu untuk diri kita sendiri atau dunia ini, dunia iblis yang orang ini katakan, sepertinya kita harus pergi ke sana. Suner, bagaimana menurutmu? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xiao Yan memutuskan untuk melakukannya. Lagi pula, ini terkait dengan seluruh dunia. Sebagai penguasa wilayah api tak berujung, Xiao Yan tidak punya alasan untuk berdiam diri. Di bawah sarang, bagaimana bisa ada telur yang lengkap? Pertama pergi ke Gua Dosa, untuk membawa orang itu keluar, dan kemudian pergi ke dunia iblis bersama. Maka kamu akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Iblis, Istana Dewa Racun, Susu, suara suram itu sangat keras setelah mengambil napas yang baik. Bayangan hitam melihat sekeliling, dan ketika dia yakin tidak ada orang yang mencurigakan di sekitarnya, dia melambaikan tangannya, dan sebuah lubang hitam muncul di kakinya. Suara mendesing,
bayangan itu melompat ke dalamnya dan menghilang. Kejahatan, Xiao Yan saling memandang dan mengikuti. Dalam kekosongan samar, aura hitam tak berujung menyerbu di sini seperti tongkat energi sihir kental. Set, suara angin pecah yang sangat tajam menembus langit dan tiba-tiba muncul di sini. Tuan dosa besar, beberapa suara hormat keluar dari kabut hitam di atas tanah. Apakah orang-orang masih di sana? Sosok itu mengatakan sesuatu dengan ringan. Orang itu masih di sana, dan dua orang dewasa lainnya telah mengikatnya, menunggu orang dewasa untuk memimpin ke alam iblis untuk negosiasi. Dengan adanya orang ini, kali ini kerjasama kita dengan dunia iblis pasti akan sangat mudah. Sosok penjaga itu membuat sedikit suara, memimpin. Suara itu jatuh, dan beberapa orang berjalan menuju bagian dalam aula bawah tanah satu demi satu. Sarang dosa, di masa lalu, sebagian besar pendosa adalah tentang kekuatan beberapa makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 8. Peringkat reinkarnasi ini mungkin salah satu pria besar teratas dalam dosa. 3 dosa besar, Xiao Yan mengangguk, ekspresinya sedikit bermartabat. Kekuatan dosa mirip dengan istana jiwa di benua Douki, menyebar ke seluruh dunia 1000 besar seperti ngengat. Pendahulu mereka adalah manusia, tetapi mereka hanya menjalankan anjing dalam identitas tubuh manusia, melayani ras jahat asing. Pergilah, hihi, sudah diselesaikan. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, kecepatan Suner sangat cepat, dan dalam kilatan api kemasan, banyak penjaga yang menjaga pintu masuk aula Gua Xin langsung menguap. Di depan tanah yang gelap dan tandus ini, sebuah istana gua yang cekung muncul di bawah tanah, dan bahkan ada jejak bintik-bintik cahaya hitam yang mengambang di sekitar, yang berisi fluktuasi yang jahat dan jahat. Dalam hal ini, seluruh stasiun tampak sangat suram. Ini adalah penghuni dosa dan sarang dosa, yang khusus digunakan untuk memenjarakan dan menekan beberapa tokoh kunci. Dan yang di depannya adalah salah satu dari 3 pendosa dengan status tertinggi di antara dosa, King Feng Mingxi. Adapun kekuatan spesifiknya, saya khawatir itu sulit untuk dibayangkan. Dong dong dong. TikTok, di bawah bumi yang didamaikan, satu demi satu suara menakutkan dan aneh terus terdengar, menyengat hati kedua orang itu terus-menerus. Di aula gelap yang tenggelam di bawah tanah ini, jalan menuju aula gua dosa adalah sepotong besar tanah hitam yang sangat kosong. Ada tumpukan tulang putih di permukaan tanah. Angin iblis yang suram dan dingin terus muncul, membuat orang kesurupan. Suner, hati-hati, tempat dosa mungkin dijaga dengan sangat ketat. Melihat ke kedalaman lorong, kabut darah jahat memenuhi udara. Kabut darah dipenuhi dengan kekuatan aneh, yang membuat penglihatan Xiao Yan sangat kabur. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melihat, mereka tidak bisa menembus sedikit pun. Bahkan kekuatan jiwa baru saja bersentuhan dengan kabut darah aneh ini, dan ditelan oleh mereka dalam sekejap. Ya, melihat ini, Suner juga menganggukkan kepalanya, mengetahui pentingnya masalah ini. Wah, hanya ada satu jalan di lorong kabut darah gelap. Tetapi saat Xiao Yan dan keduanya maju, mereka kadang-kadang dapat melihat kumpulan lingkaran cahaya berwarna darah perlahan jatuh dari tanah di sekitarnya, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi patroli, penjaga untuk menjaga aula yang dalam. Tanah berdarah, kabut darah, kekuatan jahat, sosok manusia, dan adegan di depan mereka semua memengaruhi hati mereka, tetapi mereka berdua juga orang-orang yang telah melihat adegan besar. Diam-diam mengandalkan penutup dan bantuan kekuatan jiwa mereka, mereka berjalan menuju interior. Mencicit, kekuatan penjaga ini hampir di bawah Dousian bintang 8, jadi Xiao Yan dan mereka berdua menembus ke kedalaman gua dosa dengan sangat ringan. Aula yang aneh, di kedalaman gua dosa, tidak ada kabut darah atau sosok yang berpatroli, hanya gerbang batu hitam sederhana yang berdiri di depannya. Di atas gerbang batu hitam, kekuatan aneh dan sangat jahat merasuki, samar-samar membuat Xiao Yan merasakan distorsi yang aneh. Mencabut, suara duka yang datang entah dari mana membuat pintu batu perunggu monoton ini terlihat sangat suram dan dingin. Selain situasi di sini, itu adalah ilusi yang cukup menyeramkan. Napas pria itu menghilang begitu saja di sini. Mata Xiao Yan terus memindai, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Jelas, pria itu mungkin memasuki aula di depannya. Dosa, benar-benar kekuatan yang aneh. Melihat pintu hitam kuno di depannya, Suner mengerutkan kening.
gelang senjata suci dan nyala api suci di tubuhnya menyampaikan penolakan yang sangat kuat pada saat yang sama. Semua jenis fluktuasi sepertinya memberitahu Suner bahwa hal-hal di aula di depannya mungkin bukan sesuatu yang sederhana. Oh, aula ini sebenarnya dikelilingi oleh pasukan penjara. Baru saja mendekati gerbang batu aula utama, kekuatan menjijikan yang besar mendorong tubuh Xiao Yan dan mendorongnya menjauh dari dunia luar sedikit demi sedikit. Xiao Yan, yang mampu mengesampingkan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, kekuatan yang terkandung di aula mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Suner, mundur sedikit, lupakan saja, lebih baik aman. Xiao Yan baru saja akan mulai merobek kurungan, tetapi saat berikutnya dia menggelengkan kepalanya. Untuk amannya, berhati-hatilah. Bagaimanapun, ini adalah sarang dosa. Begitu sesuatu terjadi, situasi mereka berdua akan dalam bahaya. Ya, Suner menatap Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Wombas, segera, sebuah prasasti inti kuno perlahan muncul di dada Xiao Yan. Tepat setelah itu muncul, tidak ada tindakan lain. Xiao Yan mengerahkan kekuatan spiritualnya yang agung dan menyuntikkannya ke dalamnya sedikit demi sedikit, menghiasi. Pada saat yang sama, satu demi satu pola susunan tak terlihat diukir oleh Xiao Ming, dan kemudian susunan cahaya diam-diam tertanam di telapak tangan Xiao Yan. Tetapi pola yang terukir di dalamnya lebih dari apapun yang pernah dilihat Suner sebelumnya, dan jauh lebih besar. Pemaksaan formasi yang mengerikan. Melihat formasi garis yang begitu mengerikan di tangan Xiao Yan, Suner pasti merasakan jantungnya berdebar. Xiao Yan hari ini, setelah transformasi Pulau Phoenix, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang baru, dan itu cukup untuk menampilkan 400.000 pola formasi inti. Tidak terlalu banyak menggunakan kekuatan semacam ini untuk berurusan dengan reinkarnasi 4 lapis biasa, pembangkit tenaga listrik tingkat. Namun, kelemahan dari master formasi juga jelas. Mirip dengan Xiao Yan, sekarang, hanya mengandalkan kekuatan master formasi pertempuran dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi tingkat keempat, tapi kekuatan formasi-formasi membutuhkan banyak waktu untuk pulih setiap kali digunakan. Saat ini, setiap kali Xiao Yan menggunakan kekuatan formasi, dia tidak dapat menggunakannya selama sebulan. Bagaimanapun, kekuatan spiritual tidak sebaik kekuatan jiwa. Hal semacam ini terlalu misterius. Setelah digunakan, dibutuhkan waktu yang lama. Banyak waktu untuk pulih. Meskipun ada kekurangan seperti itu, Master Arai juga merupakan salah satu kartu truf Xiao Yan. Dikombinasikan dengan kekuatan tubuh bagian bawah dan api suci. Dalam waktu singkat pertempuran, dalam tingkat keempat, dia hampir tak terkalahkan. Arai Iblis Surgawi. Setelah beberapa saat, telapak tangan Xiao Yan berguling, dan formasi yang mempesona perlahan-lahan dikeluarkan. Segera, dengan aula hitam sebagai pusatnya, formasi sinar cahaya misterius benar-benar menyelimuti sekeliling. Tingkat kekuatan ini secara alami untuk mencegah mengganggu yang kuat di antara dosa-dosa lainnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan hanya mengedipkan mata pada Suner. Pergilah, keduanya saling memandang, dan ketika formasi mulai bergerak, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan tersapu ke aula hitam. Di pinggiran aula hitam, ada perlindungan formasi Iblis All Heaven, kecuali Anda menemukan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi 4 lapis, tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Pendekatan Xiao Yan tampaknya bersiaplah untuk menghapus apa yang disebut divisi kejahatan besar. Ledakan, dia tidak membuka semua pintu batu aula hitam dengan gegabah, tetapi hanya merobek celah, dan gelombang suara aneh menyebar darinya. Saat melawan fluktuasi ini secara langsung, sensasi kesemutan di kulit kepala mengalir keluar. Setelah mengalir ke aula, jiwa yang agung menyebar, dan tanpa kabut darah yang aneh, situasi aula ini dengan mudah dikendalikan oleh Xiao Yan. Seluruh aula adalah jalur panjang, dengan bagian depan dan belakang yang panjang, dan bidang melingkar di tengah, dan dua fluktuasi yang sangat tidak jelas dan menakutkan juga ditransmisikan dari pusat aula. Pergi ke pusat dulu, melihat tepi aula yang samar, dikelilingi oleh pilar batu gelap, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Hei, wanita beracun! Aku tidak berharap kamu jatuh ke tangan kami pada akhirnya. King Feng Mingxi bermandikan jubah hitam, dan dia tidak bisa melihat garis khusus sama sekali. Tetapi di bawah jubah hitam, ada sedikit senyuman sarkastik. Wanita racun, orang-orang dari istana Dewa Racun Alam Iblis,
Xiao Yan dan keduanya bersembunyi dalam kegelapan. Suner mendengarkan pembukaan King Feng Mingxi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan terkejut. Dengan keberadaan segel reinkarnasi, ditambah dengan fakta bahwa segel reinkarnasi disentuh dengan kuat di Pulau Phoenix, reinkarnasi dari 9 Raja Api yang mendalam telah dimulai, dan banyak ingatan dan kekuatan telah muncul sedikit demi sedikit. Tentu saja tahu banyak tentang materi 1000 dunia yang hebat. Dalam percakapan antara keduanya di depan mereka, kata wanita beracun adalah salah satu kekuatan yang paling berkesan di segel reinkarnasi dari 9 Dewa Api yang mendalam. Alam iblis, istana Dewa Racun, dan kekuatan seni racun bergema di seluruh dunia. Dikatakan bahwa pernah ada 5 atau 6 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang menyinggung istana Dewa Racun. Pembangkit tenaga listrik itu tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan apapun, namun mereka dengan mudah jatuh ke tangan Dewa Racun, istana racun setan. Dengan penutup kekuatan jiwa mereka, Xiao Yan dan keduanya tersembunyi sempurna di balik pilar batu gelap. Tapi setelah mendengar sosok di depannya dan kata-kata Suner, Xiao Yan membuka mulutnya dengan sedikit terkejut. 1000 dunia besar dibagi menjadi 7 alam. Masing-masing dari 7 alam terlalu besar, dan bahkan pemahaman Xiao Yan tentang alam lain memiliki keterbatasan. Menurut legenda, sebagian besar dunia iblis adalah manusia dengan niat buruk. Mereka hanya memiliki fanatisme, kekuatan dan kekuatan di hati mereka, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia di dunia manusia kita. Oleh karena itu, di antara 7 dunia, dunia iblis selalu menjadi yang paling kontradiktif tempatnya. Istana Dewa Racun, Istana Dewa Iblis, adalah 2 kekuatan terbesar di dunia iblis. Ada banyak murid di bawah 2 kekuatan, dan hampir seluruh dunia iblis ditangkap. Suner menutupi sudut mulutnya dengan telapak tangannya dan bersandar di telinga Xiao Yan untuk berbicara dengan lembut, menceritakan informasi yang telah menembus dari segel reinkarnasinya. Lapisan inti Istana Dewa Racun pada dasarnya mirip dengan situasi dokter kecil abadi, tetapi Istana Dewa Iblis di dunia iblis ini, dalam hal racun, mungkin jauh lebih tirani daripada dokter kecil abadi. Ada desas-desus di istana bahwa ada racun tak tertandingi yang tidak dapat disembuhkan. Setelah terkontaminasi, bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi hanya bisa sedih. Suner terus berbicara, suaranya sangat serius. Yun Yun, dokter kecil abadi, Xian, mendengar kata-kata Suner. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya rat-rat. Setelah 5 kaisar melangkah ke udara, Xian dan Kaisar Naga Tua belum memiliki kabar. Untungnya, jejak jiwa pada giok jiwa di tubuh masih berdetak perlahan, yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak dalam krisis. Setelah itu, dia kembali ke benua Dauki dan berperang melawan dunia luar. Yun Yun dan Xiao Yixian menghilang secara misterius selama bencana, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka dan hidup mereka dalam bahaya. Mereka berdua pernah menjadi pemandu di jalan Xiaoyan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang kepercayaan. Tetapi sekarang setelah mereka menghilang, mereka secara alami diliputi oleh Xiao Yan seperti gunung. Bagaimanapun, keempat orang ini harus ditemukan, yang juga merupakan salah satu simpul terbesar di hati Xiao Yan saat ini. Saudara Xiao Yan, tidak apa-apa, kita akan menemukannya cepat atau lambat. Merasakan perubahan suasana hati Xiao Yan, Suner perlahan menarik Xiao Yan dengan telapak tangannya, menghibur yang terakhir. Pada saat yang sama, Suner telah membuktikan posisinya dengan tindakannya yang sebenarnya. Yah, mari kita selesaikan masalah saat ini dulu. Setelah menyapu pikiran lain di benaknya, dia memusatkan perhatiannya pada aula melingkar di depannya. Di aula utama, ada aura seram dan menakutkan yang tersisa, dan selain King Feng Mingxi yang mengenakan jubah hitam, di tengah aula utama, ada seorang lelaki tua, seorang wanita beracun, yang diikat oleh 6 orang rantai. 6 rantai berwarna putih keabu-abuan, dengan gelombang kuno dan jahat di dalamnya, yang memenjarakan tangan, kaki, kepala, dan dada sosok itu di 6 tempat, mencegahnya bergerak. Wanita beracun yang dipenjara ditutupi kabut hijau, dan rambut hijau gelapnya yang cerah jatuh, benar-benar menutupi seluruh wajahnya. Tetapi meskipun demikian, Xiao Yan dapat samar-samar menemukan bahwa kekuatan pria ini jelas tidak sepele. HMPH, sekelompok antek dari ras jahat dari luar wilayah. Setelah beberapa saat, 6 rantai membuat suara bergelombang yang sangat keras, dan suara menghina datang dari sosok sentral.
Jika bukan karena membuatmu berguna, aku khawatir kamu akan menjadi mayat sekarang. Bagaimana dengan wanita beracun di Istana Dewa Racun? Itu tidak jatuh ke tangan saya pada akhirnya. King Feng Mingxi tidak terganggu oleh sinisme wanita beracun itu, dan berkata perlahan. Meskipun kami berada di dunia iblis, tetapi kami orang-orang di dunia iblis berbeda dari Anda cacing di dunia. Kami ingin menggunakan saya sebagai alat tawar-menawar untuk memeras Istana Dewa Racun. Mari bermimpi. Setelah wanita beracun itu selesai berbicara, kabut hijau yang sangat dalam tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya, dan kemudian aroma aneh menyebar ke seluruh aula. Kabut ini beracun. Xiao Yan tampak terkejut, dan buru-buru meningkatkan perlindungan kekuatan jiwanya, tetapi saat berikutnya, hal aneh terjadi. Kabut beracun yang aneh itu baru saja menyebar, dan mereka benar-benar melahap kekuatan jiwa Xiao Yan yang melindungi mereka berdua. Benar saja, itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Istana Dewa Racun, tapi hanya itu. King Feng Mingyin, di hadapan serangan kabut beracun dari wanita beracun, King Feng Mingxi melepaskan senyum menghina dari bawah jubah hitam. Setelah berkedip, telapak tangannya terlipat, dan sidik jari yang sangat misterius terbentuk, dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan meresap. Ledakan, cetakan angin cian meraung dan meraung, dengan mudah membalikkan kabut beracun. Kecil, setelah melakukan semua ini, King Feng Mingxi mencibir dan berjalan perlahan menuju wanita beracun itu. Tidak, aku tidak tahan lagi. Puff, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan kekuatan jiwanya langsung dimakan oleh kabut beracun yang tersisa, dan kedua sosok itu muncul di aula tanpa syarat. Oh, sangat lucu bahwa beberapa lalat yang mengganggu masuk. Tiba-tiba, Xiao Yan merasa bahwa dia sedang ditatap oleh sepasang mata yang sangat dingin, dan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang muncul dari lubuk hatinya. Pergi dan tangkap dia. Pada saat ini, Xiao Yan tidak perlu menyembunyikan apapun. Lagi pula, bagian luar aula utama sudah diselimuti oleh formasi Xiao Yan, dan sulit untuk terbang bahkan dengan sayap terpasang. Ho, Xiao Yan maju selangkah, dan kemudian meludahkan sudut mulutnya. Nyala api berwarna kaca langsung mengubah seluruh aula menjadi lautan api. Di lautan api, kabut beracun berangsur-angsur melemah, dan bahkan sensasi terbakar yang suci menyebabkan tubuh jubah hitam King Feng Mingxi sedikit gemetar. Pengontrol api suci, pada saat ini, ketenangan King Feng Mingxi menghilang dengan bersih, dan sentuhan kesungguhan memenuhi hatinya. Karena dengan kekuatan dan persepsinya, dia menemukan fluktuasi mengerikan yang tersembunyi di dalam nyala api dalam sekejap, dan kekuatan semacam itu adalah ancaman fatal baginya. Pengadilan kematian, tatapan suram King Feng Mingxi terkunci pada Xiao Yan dan Suner, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya dari jubah hitam. Mencabut, di telapak tangan, makhluk seperti cacing terus-menerus menggeliat dalam daging dan darah mereka. Tepat ketika King Feng Ming bertindak seperti ini, di telapak tangan Xiao Yan, pendeta dunia bawah gelap yang telah lama terdiam tiba-tiba mengeluarkan suara kegembiraan yang sangat ceria, seolah-olah dia telah bertemu dengan beberapa teman yang berasal dari dunia yang sama. Ledakan, telapak tangan King Feng Mingxi tiba-tiba terangkat dan melambai, dan setelah dia bernafas, itu berubah menjadi cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya, membawa makhluk aneh ini, dan meledakkan Xiao Yan. Zilala, dalam cahaya jahat hitam, ada semua makhluk aneh ini. Selama pergerakan, kekosongan aula terkikis dan runtuh. Ini, cacing, pada saat ini, wanita beracun yang terikat erat di tengah aula sedikit menyusut, melihat makhluk aneh yang tersembunyi dalam cahaya jahat hitam, kehilangan suaranya. Cacing neter. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, dia tidak berani meremehkan serangan aneh ini. Dia buru-buru mengaktifkan Burning Jue di tubuhnya, dan aliran api suci mengalir keluar dari tubuhnya, benar-benar mengubah seluruh aula menjadi lautan dari api suci. Api mengamuk yang mengkilap menghanguskan aula yang tampak jahat, dan perasaan panas muncul di wajahnya. Puff, pada saat yang sama, hantu-hantu gelap mengalir keluar tak terkendali, dan kemudian menjaga mereka berdua seperti seorang ksatria, menatap lekat-lekat tenda hitam yang muncul dari wajah mereka. Ada paksaan mengerikan di matanya yang bisa dipelajari dari dunia. Tanpa bergeming, matanya langsung menatap cacing-cacing itu. Zilala, cacing dunia bawah yang tersembunyi dalam cahaya jahat itu seperti ulat sutra jahat. Begitu datang ke sisi Xiao Yan, ia dicegat oleh prajurit dunia bawah yang gelap dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat berikutnya,
Api hitam dinyalakan oleh Master Dunia Bawah Gelap dan serangga dunia bawah ini pada saat yang bersamaan. Api hitam itu tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi itu memberi Xiao Yan tekanan yang sangat menakutkan. Meskipun kekuatan semacam itu berbeda dari Sheng Yan, fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Yan tergerak. Itu adalah kekuatan unik dari dunia bawah. Keduanya begitu menemui jalan buntu. Sepertinya mereka telah memasuki keadaan yang sangat aneh. Kekuatan dunia bawah, Xiao Yan dan Suner berseru pada saat yang sama, dan kemudian menatap prajurit dunia bawah gelap dan serangga dunia bawah dengan mata serius. Makhluk dari dunia bawah, pada saat yang sama, King Feng Mingxi di kejauhan mengeluarkan suara yang sangat mengejutkan. Meskipun kekuatan dunia bawah kegelapan hanya pada tingkat dewa pertarungan bintang 8, bagaimanapun juga, itu adalah makhluk dari dunia bawah. Makhluk-makhluk dunia bawah memiliki hubungan misterius yang menarik satu sama lain sejak kecil. Sekarang dunia bawah kegelapan telah sepenuhnya menarik perhatiannya. Worm dunia bawah sendiri, yang tidak diragukan lagi akan menyelesaikan serangannya, dan terbuka. Kekuatan Worm cukup untuk dengan mudah melahap pembangkit tenaga listrik manapun pada tingkat yang sama. Langkah bijak gelap ini tidak diragukan lagi akan memotong lengan kiri sekte King Feng. Binatang kecil, kematian pengadilan, ketika dia menyadari bahwa cacing yang cukup untuk melahap semuanya dicegat oleh orang bijak gelap, kulit King Feng Mingxi menjadi suram dan dingin, dan kemudian dia perlahan mengangkat tangannya, bilah angin terus muncul. Mati bagiku, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya muncul, kekosongan di seluruh aula menjadi sunyi, dan kemudian riak energi memenuhi aula. Hampir pada saat yang sama, King Feng Mingxi tiba-tiba mengangkat telapak tangannya untuk menekan Xiao Yan. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya bersenandung, kekosongan meraung tanpa henti, langsung mencerminkan tanda angin menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, meledak di lokasi Xiao Yan. Atribut angin yang kuat, Xiao Yan melihat serangan mengerikan King Feng Mingxi, dan awalnya sedikit terkejut, lalu tersenyum perlahan, mengangkat telapak tangannya, dan warna kaca yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan mudah terjalin dengan serangan yang terakhir. Ledakan, badai dan api yang mengerikan menyapu aula, tetapi sayangnya, ledakan mengerikan ini hanya berlangsung selama beberapa napas, dan bila angin atribut angin benar-benar menguap dan meleleh di bawah nyala api berwarna kaca. Menggabungkan begitu banyak api suci, dalam hal kekuatan cahaya, bahkan kekuatan senjata ilahi sedikit lebih rendah di dunia ini. Serangan bercampur, setelah menyadari bahwa api berwarna kaca di tubuh Xiao Yan luar biasa, King Feng Mingxi mengerutkan kening, dan kemudian energi atribut angin tiba-tiba menghilang. Xiao Yan kedinginan dan pergi. Dibandingkan denganku dalam kekuatan jiwa, kamu Mingtian. Bahkan jika keterampilan bertarung jiwa semacam ini tidak dapat menangani pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, jika kekuatan jiwa terdeteksi terlalu banyak, itu masih akan menyebabkan serangan balik yang ekstrim di mata. Saudara Xiao Yan, ini adalah serangan jiwa. Suner mengerutkan kening, hanya untuk melihat fluktuasi tak terlihat di sekitar tubuh King Feng Mingxi, dan ada tekanan besar yang samar-samar datang, dan dia buru-buru menoleh. Wombas, kicau yang renyah terdengar, dan tiba-tiba kedua kekuatan jiwa itu perlahan-lahan bentrok di kehampaan aula, dan mereka perlahan menghilang setelah beberapa saat. HMPH, junior yang sangat menarik, tapi napas kedua orang ini sepertinya agak sama dengan napas gadis itu. Apakah itu kebetulan? Orang suci dari Istana Dewa Racunku pasti tidak mengalami kecelakaan. Tidak. Kamu harus berhati-hati. Melihat Xiao Yan, yang mampu bertarung dengan dosa besar si King Feng Mingxi di lapangan, wanita racun yang diikat erat oleh rantai itu mengangkat kepalanya sedikit, dan dengan bantuan beberapa celah yang menutupi rambutnya yang ramping, dia bisa mencium keduanya, beberapa napas pada orang. Dia hanya bergumam sampai saat terakhir, tapi dia masih menjaga kewaspadaannya terhadap Xiao Yan dan mereka berdua. Bagaimanapun, masalah gadis suci dari Istana Dewa Racun sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Sial, serangan berturut-turut dihancurkan oleh Xiao Yan, dan sudut mulut King Feng Mingxi, yang selalu sombong, tiba-tiba menjadi gila. Xiao Yan jelas merupakan kekuatan peringkat reinkarnasi pertama, tetapi mengapa peringkat reinkarnasi kuasi ketiganya yang bermartabat tidak berdaya melawan orang ini? Kapan kesenjangan absolut dalam kekuatan samsara menjadi begitu kecil? Yang disebut Departemen Dosa Besar tidak lebih dari itu. Ada nyala api berwarna kaca yang berdetak di mata Xiao Yan, dan kekuatan di tubuhnya terus terakumulasi, dan dia segera membuat pernyataan yang meremehkan.
Binatang kecil, jika kamu melakukan sesuatu yang buruk padaku, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Pengorbanan, alat jahat, tangan darah giok. Senyum panik muncul di wajah King Feng Mingxi, dan kemudian lengan tulang hitam pekat perlahan-lahan menonjol dari jubah hitam. Lengannya baru saja menonjol keluar, dan segera seekor cacing merayap di atasnya, dan jejak memutar dan menggeliat cukup mencekik dan menakutkan. Gol, hati-hati, Junior, ini adalah alat jahat yang telah dihancurkan oleh para dewa jahat, dan kekuatannya sangat tirani. Dengan munculnya Jade Bloodhand, wanita beracun di kejauhan tiba-tiba berteriak keras. Biarkan kursi ini menggunakan alat jahat ke-28 untuk membunuhmu dan orang lain, dan itu tidak akan mengkhianati statusmu sebagai penguasa api suci. Menderita sampai mati, setelah King Feng Mingxi selesai berbicara, kilau berwarna giok muncul di tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan mengalir ke lengan tulang putih berwarna giok darah. Alat jahat benar-benar tumpang tindih dengan lengannya. Ekspresi Suner serius, dan jelas bahwa dia bisa mencium fluktuasi yang sangat tajam darinya. Biarkan aku mencoba. Ketika Xiao Yan melihat ini, darah di tubuhnya akhirnya berhenti diam. Pembuluh darahnya perlahan berdetak dan menjadi panas. Lapisan api berwarna kaca dan sisik cian menyebar, meningkatkan aura Xiao Yan ke puncaknya. Menggerutu, alat jahat itu diberkati di lengannya, dan mata King Feng Mingxi penuh darah, dan kemudian lengannya melambai sesuka hati, dan kekosongan di seluruh aula bersenandung. Alat jahat peringkat 28 ini, Jade Bloodhand benar-benar dapat memberkati tubuhnya secara tiba-tiba. Identitas dan status King Feng Mingxi ini benar-benar layak menjadi divisi kejahatan besar, tetapi karena ini, harapan Xiao Yan untuknya semakin kuat. Salah satu petugas kejahatan, kali ini kita harus menangkapnya dan menginterogasi beberapa informasi berguna. Informasi tentang ras alien, bum bum bum, lengan tulang putih Xieji diberkati di tubuhnya, King Feng Mingxi melepas jubah hitam yang ada di tubuhnya, dan kemudian tubuh dingin yang suram dan layu muncul. King Feng Mingxi hari ini mungkin tidak lagi disebut manusia, ada lipatan berwarna darah di wajahnya, dan garis-garis jahat merah di kulitnya sangat mengejutkan. Kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya mungkin sudah sama dengan kejahatan asing, ras di mana, dan sedikit manusia. Tidak cukup marah. Ada apa? Wanita beracun di kejauhan mengerutkan alisnya, dan kemudian dia bertanya-tanya. Dilihat dari persepsinya, King Feng Mingxi di depannya penuh dengan morbiditas dan kelemahan. Ada sesuatu yang samar-samar menakutkan di tubuhnya. Tangan darah giok, King Feng Mingxi, yang dilengkapi dengan alat jahat, meraung seperti binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Kekuatan atribut angin dan kemanusiaan di seluruh orang tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Sudut mulutnya sarkastik, dan jejak mati lemas berdarah terus jatuh. Saat berikutnya, salah satu lengannya tiba-tiba meledak menjadi warna darah yang dalam, dan tetesan kabut berwarna darah seperti tetesan batu giok tertinggal di sekitar lengan. Santo Yan Kai. Ketika Xiao Yan melihat ini, lapisan api berlapis kaca mulai bergejolak di sekujur tubuhnya, dan setelah beberapa saat, baju besi api yang indah menutupi tubuh Xiao Yan. Mati, melihat api suci yang indah di tubuh Xiao Yan, King Feng Mingxi mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangan Sueyu langsung menekan ke arah tempat Xiao Yan. Mencabut, kekosongan redup di aula didengungkan oleh keterkejutannya, dan tenda darah merah yang sangat jahat mengalir keluar. Cakar naga, raungan naga cian ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan, dan kekosongan bergetar tiba-tiba, dan lengan berwarna giok darah dan lengan berwarna cian langsung terjalin. Wong Bas, suara tajam dan menusuk terdengar, tetapi wajah King Feng Mingxi menjadi pucat setelah dipukul oleh Xiao Yan. Ayunan jahat yang bagus, serangan itu gagal, dan mereka berdua mundur selangkah. Tiba-tiba, lengan Xiao Yan sedikit gemetar. Serangan cakar Dewa Naga dan King Feng Mingxi ini sebenarnya seimbang. Panggilan museum, pada saat ini, King Feng Mingxi akhirnya menyadari pentingnya masalah ini. Telapak tangannya terus bergulir, dan dengan berkah dari lengan darah giok, gumpalan jejak tangan jahat terus muncul. Tetapi mereka baru saja muncul, tetapi mereka menguraikan garis jahat yang tak terhitung jumlahnya di kosong, seolah-olah memanggil beberapa makhluk purba yang jahat. Dalam sekejap mata, tanah aula tiba-tiba melunak, dan api hitam menyembur keluar dari bawah tanah. Itulah keajaiban kejahatan, orang ini akan memanggil makhluk jahat. Seni racun,
Menabrak, di kejauhan, wanita beracun itu membuka mulutnya dengan suara keras, dan tiba-tiba 6 rantai berdengung, dan kabut hijau benar-benar perlahan keluar dari mulutnya, dan menembak langsung ke King Feng Mingxi dengan momentum guntur. Tanah aula tiba-tiba retak, dan tiba-tiba runtuh sedikit seperti rawa. Di celah antara tanah yang runtuh, gelembung merah terus muncul darinya, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala mati rasa. Jika orang ini memanggil makhluk jahat misterius, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Retakan, kabut hijau baru saja memenuhi udara, dan kekosongan di seluruh aula tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tampaknya kabut beracun ini dapat dengan mudah merusak kekosongan. Pada saat yang sama, kabut beracun perlahan melilit tubuh King Feng Mingxi. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya sepenuhnya, itu sedikit mengendalikan tindakan yang terakhir. Sidik jari ditutup, dan makhluk di bawah tanah dan gerakan King Feng Mingxi dikendalikan oleh sedikit pengaruh koneksi tampaknya terputus secara umum. Bajingan, upacara pemanggilan diblokir oleh kabut beracun, dan sudut mulut King Feng Mingxi menunjukkan warna hiruk-pikuk dan menjengkelkan, dan meraung dingin. Sampai jumpa lain waktu. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh King Feng Mingxi tiba-tiba meledak dengan kekuatan ruang, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, tersapu ke tepi aula. Junior, benar-benar tidak bisa membiarkan dia pergi. Wanita beracun itu memuntahkan kabut beracun, dan napasnya menjadi lamban, jadi dia hanya bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Yan. Jangan khawatir, senior, Suner tersenyum pada ini. Kekuatan saudara Xiao Yan, kecuali ada beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat 3 reinkarnasi yang kuat, atau sesuatu seperti King Feng Mingxi, itu hanya penghancuran diri. Kemana harus lari? Xiao Yan berubah menjadi meteor pada saat yang sama, mengejar King Feng Mingxi. Api berlapis kaca tersebar di sepanjang jalan, benar-benar menguapkan beberapa aura jahat yang tersisa di seluruh aula, dan suara teriakan dan raungan samar berlanjut. Puff, kecepatan King Feng Mingxi sangat cepat, bahkan Xiao Yan hari ini lebih rendah kecepatannya, tetapi tepat ketika yang pertama hendak menerobos tepi aula dan pergi dari sini, balok-balok api meledak dari tepi aula, membawa napas suci represi bergegas ke arahnya. Tidak baik. Tubuh King Feng Mingxi tiba-tiba membeku, dan kemudian tanpa perlawanan apapun, dia ditekan oleh beberapa pilar api suci. Itulah kekuatan formasi sihir surga. Apakah kamu masih berlari? Xiao Yan menerapkan lapisan kekuatan untuk menekan King Feng Mingxi, dan kemudian mengikatnya ke lantai aula, tersenyum. Meletus, King Feng Mingxi juga orang yang tegas, melihat bahwa semua retretnya diblokir, seluruh tubuhnya sedikit membengkak, dan kekuatan gelap terus berkumpul, yang merupakan jejak penghancuran diri. Retakan, dengan suara, tindakan King Feng Mingxi secara langsung diselesaikan oleh Xiao Yan, dan kekuatan spiritual yang agung membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Ini adalah kemampuan lain dari kekuatan spiritual, yang dapat sedikit mempengaruhi musuh untuk memobilisasi kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, tetapi hanya celah kekuatan yang sangat kecil. Dikatakan bahwa keluarga malaikat memiliki semacam kekuatan yang sangat menakutkan, yang cukup untuk membuat orang bertarung ketika mereka bertarung, tidak dapat memobilisasi keterampilan bertarung, kekuatan internal dan sebagainya. Katakan apa yang kamu tahu, tentang dosa, tentang ekstrateritorial. Xiao Yan dan Suner dikelilingi oleh King Feng Mingxi. Mereka tahu terlalu sedikit informasi dari luar wilayah, tapi tidak diragukan lagi itulah yang paling mereka butuhkan sekarang. Sejak kembali dari perjalanan ke Wufu, Xiao Yan selalu merasa ada yang tidak beres. Wufu terletak di luar wilayah, bahkan dengan bantuan dua Raja Iblis, mengapa mereka bisa masuk dan keluar dengan begitu mudah? Juga, bahkan jika penguasa rumah bela diri itu kuat, tetapi berdiri di ruang ekstrateritorial, mengapa itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama? Mungkinkah pembangkit tenaga dari peringkat Evil God baru saja didirikan? Memikirkannya, aku ketakutan. HMPH, hanya sekelompok cacing sederhana, cepat atau lambat, dunia akan tenggelam dalam sungai panjang sejarah, dan seluruh dunia berada di luar wilayah kita. King Feng Mingxi tiba-tiba tertawa dingin, tawa itu sangat menakutkan dan menakutkan, membuat orang bergidik. Apakah ada perlindungan kekuatan jahat dari orang luar? Kekuatan jiwa tirani Xiao Yan memperhatikan fluktuasi sekecil apapun di tubuh King Feng Mingxi, dan segera mengerutkan kening. Tingkat fluktuasi ini tidak diragukan lagi adalah pekerjaan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jahat dari ras jahat dari luar alam.
jika Xiao Yan dengan gegabah menggunakan kekuatan jiwanya untuk masuk jauh ke alam jiwa King Feng Mingxi untuk menjelajahi ingatannya, begitu dia ditemukan oleh tingkat dewa jahat, dia akan lebih beruntung daripada kebaikan. Namun, Xiao Yan tidak ingin melepaskan 3 pendosa besar dalam kejahatan itu, yang sangat dekat dengan inti-inti ekstrateritorial. Selamatkan aku punya cara. Wanita beracun di kejauhan membuka mulutnya sedikit, dan tampaknya ada beberapa metode yang umumnya cukup untuk membuka mulut King Feng Mingxi. Ketika King Feng Mingxi mendengar kata-kata itu, senyum yang awalnya dingin langsung mengeras, karena wanita beracun itu benar-benar memiliki kemampuan ini, senior. Xiao Yan dan Suner berjalan dengan lembut dan datang ke tengah aula tempat wanita obat bius itu dipenjara. Junior, 6 rantai ini memenjarakan kekuatanku. Kamu hanya perlu menghancurkannya, dan menyerahkan sisanya kepada lelaki tua itu. Suara terakhir tadi jelas menarik Xiao Yan dan mereka berdua, jadi wanita beracun itu mengeluarkan suara kecil. Saudara Xiao Yan, melihat ini, Suner ragu-ragu dan menatap Xiao Yan dengan tatapan sedikit khawatir. Apakah itu alam iblis atau istana dewa racun? Di mata alam manusia, mereka berdua adalah kekuatan yang benar dan jahat. Pada saat ini, mereka dengan tergesa-gesa melepaskan belenggu wanita beracun itu, jika terjadi kesalahan. Tapi kekuatan King Feng Mingxi di depannya terlalu aneh. Jika belenggu wanita beracun itu tidak diangkat, saya khawatir berita penyelidikan di sini akan kosong. Jangan khawatir, Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian tubuhnya menyala dengan api tebal, meledakkan 6 rantai. Wah, di bawah kendali Xiao Yan, nyala api berubah menjadi bilah tajam, dengan liar melilit rantai hitam pekat itu, dan kekuatan api suci melonjak keluar, langsung merusak rantai yang sangat mengerikan ini yang ditembus oleh kekuatan jahat. Tanpa kekuatan api suci, saya khawatir itu akan membutuhkan usaha. Puff, dengan suara, rantai itu putus, dan tubuh wanita beracun itu tiba-tiba mereda. Meskipun kekuatan kedua junior ini lemah, mereka memiliki api suci, dan mereka mungkin memiliki beberapa asal-usul dengan gadis yang kubawa kembali. Lupakan, jangan tersinggung. Setelah dibebaskan dari perbudakan, kabut beracun hijau memenuhi tubuh wanita beracun itu, perlahan memulihkan asalnya. Kekuatan reinkarnasi rangkap 3. Xiao Yan tersenyum dan menatap wanita beracun yang agak suram di depannya. Begitu orang ini berubah, Xiao Yan tidak akan ragu untuk bertindak. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat 3 reinkarnasi adalah tirani, untuk Xiao Yan hari ini, dia adalah musuh yang tangguh, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Orang tua itu adalah salah satu dari 6 wanita beracun dari Istana Dewa Racun, dan nama palsunya adalah Putra Jiwa Racun. Tepat setelah membebaskan diri dan mendapatkan kembali vitalitas, wanita beracun di depannya mengangkat rambut panjangnya yang jahat, dan kemudian mengungkapkan garis aneh. Seorang wanita parubaya menatap Xiao Yan dengan agak aneh. 6 wanita beracun, melihat pikiran batin orang ini jatuh, Xiao Yan menjadi curiga karena gelar ini. Dikatakan bahwa ada beberapa divisi di Istana Dewa Racun, dan setiap divisi memiliki pekerjaan yang jelas, dan wanita beracun adalah tipe orang yang berspesialisasi dalam berkeliaran di dunia. Tujuan mereka adalah untuk menemukan beberapa orang dengan tubuh beracun atau pandai menggunakannya, bibit beracun, memikat mereka ke dalam rahim. Mereka kuat dan kuat. Meskipun mereka tidak bertanya tentang urusan internal Istana Dewa Racun, mereka juga salah satu simbol Istana Dewa Racun. Mata indah Suner terus melirik wanita parubaya di depannya, dan dia berkata dengan waspada. Kekuatan racun di tubuhnya terlalu tirani, dan bahkan jika dia hanya setengah baya, wajah dan tubuhnya sangat berbeda dari orang biasa karena praktik keracunan, bergelombang, terlihat agak menakutkan. Karena senior adalah utusan Istana Dewa Racun, maka junior memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Diingatkan oleh Suner dengan cara yang begitu mendetail, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata. Kamu bisa bertanya, Poison Soul berkata pelan, menatap Xiao Yan dan Suner pada saat yang bersamaan. Saya tidak tahu apakah senior pernah ke benua Douqi. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya. Wong berdengung, kamu siapa? The Poisonous Soul Sun baru saja akan berjalan menuju King Feng Mingxi untuk menjelajahi ingatannya. Mendengar suara Xiao Yan di belakangnya, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Alasan mengapa dia ditangkap oleh kekuatan dosa adalah karena benua Douqi. Atau seseorang dari benua Douqi,
Pada saat itu, benua Dauki tampaknya telah mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara kebetulan, dia menemukan seorang wanita dengan tubuh beracun, dan bersama-sama mereka menyelamatkannya dari udara. Pada saat dia menembak dengannya, ada dua fluktuasi yang sangat mengerikan, dan kekuatan dari dua fluktuasi itu jelas jauh lebih tirani daripada miliknya. Sedikit, dokter kecil abadi, Xiao Yan berseru pada saat yang sama, dan kemudian matanya terkunci pada jiwa beracun di depannya. Orang-orang di istana Dewa Racun kita jelas bukan orang yang kejam dan tidak benar. Karena kamu pernah menyelamatkanku sekali, maka lelaki tua itu secara alami tidak akan membalas. Sisanya, mari kita selesaikan King Feng Mingxi. Poison Soul Child selalu sedikit waspada terhadap Xiao Yan dan Suner, dan berpikir sejenak. Saudara Xiao Yan, ada yang salah dengan orang ini. Ketika Suner mendengar ini, dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyebarkannya ke Xiao Yan. Hati-hati, meskipun kekuatan orang ini hanya pada tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, racun di tubuhnya sangat kuat. Tunggu, ini, bagaimana aku bisa melupakan Wulu Zilinggian? Suner, jika situasinya berubah dalam beberapa saat, pegang tanduknya. Keduanya diam-diam membuat beberapa gerakan kecil, dan setelah selesai, mereka mendekati King Feng Meishi bersama. Tanduk yang sangat indah, tanduk lusa jatuh ke pelukan Suner satu persatu, dan tiba-tiba kekuatan pemurnian lembut menyebar. Dengan keberadaan kekuatan ini, bahkan aura suram itu tidak bisa mendekatinya. Ula Gulu, jiwa beracun berjalan ke King Feng Mingxi, dan sebelum yang terakhir dapat berbicara, kabut beracun hijau muncul bersama dengan mantra kuno, mengelilingi King Feng Mingxi, dan menyelidiki kedalaman ingatannya sedikit demi sedikit. Teknik racun unik Istana Dewa Racun menggunakan kekuatan racun untuk menyerang kedalaman tubuh manusia untuk mendapatkan informasi. Meskipun sangat jahat dan kejam, ia memiliki efek ajaib terhadap ras jahat di luar bumi ini. Ledakan, setelah beberapa saat, King Feng Mingxi menjadi tenang, dan sepertinya ada gambar buram di atas kepalanya. Itu adalah ingatannya yang terdalam, dan itu juga hal yang paling ditakuti dalam ingatannya. Gambar menjadi jelas, dan hanya ada sebagian kecil dari gambar yang sangat buram di dalam gambar. Dalam gambar, King Feng Mingxi dan seorang pria berbaju putih berdiri di tebing di suatu tempat. King Feng Mingxi, kamu membawa wanita beracun ke dunia iblis, memakzulkan istana beracun, dan bersiap untuk serangan umum berikutnya. Saya akan berpartisipasi dalam rencana Dakiangong sepanjang waktu. Ketika rencana Dakiangong diluncurkan, saya secara pribadi akan meluncurkan klakson serangan. Ya Yang Mulia, keduanya hanya melakukan percakapan sederhana, dan bahkan untuk beberapa alasan, kepala pria berbaju putih itu sebenarnya dikelilingi oleh kabut putih, dan dia tidak dapat menemukan wajah aslinya sama sekali. Itu, perintah eksekusi iblis dari Raja Iblis. Tepat ketika Xiao Yan merasa aneh untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa di belakang pria berbaju putih, sebuah kotak yang tampak seperti perjalanan ke istana bela diri perlahan muncul di belakangnya. Raungan yang menyedihkan terdengar, dan nyala api berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh King Feng Mingxi. Perlahan, pikiran dan tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Setelah sekejap mata, seluruh orang yang hidup benar-benar berubah menjadi darah di depan ketiganya. Nafas dan kekuatan jiwa, menghilang dalam sekejap. Tetapi ketika hal aneh ini terjadi, ada ledakan suara yang sangat aneh dari dunia luar. Seseorang mendobrak gua dosa dan mencekiknya. Pada saat yang sama, All Heaven Demon Array di luar aula utama juga meledak dengan fluktuasi kemampuan yang sangat mempesona, terus-menerus bertarung melawan beberapa kekuatan yang sangat kuat. Sial, itu orang berdosa lain. Kekuatan orang itu jelas bukan yang bisa kita tangani saat ini. Ayo pergi. Jiwa beracun itu menatap kehampaan dengan kejam, dan kemudian telapak tangannya terbungkus kabut beracun hijau untuk merobek kehampaan itu. Jalan iblis, masuk, suara muram itu jatuh, dan mereka bertiga bergegas ke dalamnya dan menuju ke alam iblis. Tapi adegan singkat itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati Xiao Yan. Dunia iblis, ini adalah wilayah yang terus-menerus menjadi perselisihan sejak zaman kuno. Di sini, hukum rimba yang memakan yang lemah dan yang kuat tercermin secara luas. Bahkan di seluruh dunia Dakian, tidak ada alam yang menyukai yang lemah dan yang kuat seperti iblis. Di dunia iblis, apakah itu kekuatan mereka sendiri, binatang buas, atau orang biasa, tubuh mereka terkontaminasi dengan energi iblis yang unik di dunia iblis.
Meskipun energi iblis berbeda dari aura jahat ras jahat di luar dunia, itu menjijikkan secara alami, pengecualian makhluk hidup. Oleh karena itu, tidak sopan untuk mengatakan bahwa orang-orang di dunia iblis penuh permusuhan terhadap orang luar di dunia besar, tetapi tidak ada prasangka seperti itu pada wanita beracun yang kuat yang bertanggung jawab untuk berkeliaran di dunia besar, seperti racun, istana dewa. Setelah seharian berlarian, Xiao Yan dan mereka bertiga berhasil datang ke alam iblis. Setelah Master Dunia Bawah Kegelapan kembali ke telapak tangannya, tidak ada jejak, tampaknya cacing dunia bawah itu akhirnya diserap olehnya. Xiao Yan bergumam sedikit di dalam hatinya, dan kemudian pemandangan di depannya tiba-tiba melebar, dan saluran kosong yang tak berujung meledak menjadi fajar yang redup, dan mereka bertiga segera turun dan melangkah ke dunia iblis. Mulut terbuka yang robek tertutup, dan gas tebal yang mengalir ke wajah terus-menerus takut mengenai tubuh Xiao Yan dan mereka berdua. Aura aneh itu ternyata agak mirip dengan ras jahat di luar dunia. Sungguh energi sihir yang tebal. Xiao Yan dan Suner saling memandang, menyaksikan energi iblis merah tua di dunia ini terus turun, dan api suci di dalam tubuh sebenarnya tidak terkendali dan secara otomatis melindungi mereka sebagai pakaian api suci. Jika energi iblis kental ini diserap untuk waktu yang lama, saya khawatir pikiran akan terkikis olehnya dan berubah menjadi mayat iblis yang nyata. Ini adalah dunia iblis. Dunia iblis berbeda dari dunia manusiamu. Api suci di tubuhmu harus ditahan, jika tidak maka akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Kekuatan pada wanita beracun itu masih tidak mampu berkuasa, tetapi melihat kehampaan dunia iblis dan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah memikirkannya, dia melihat ke seluruh tubuh, dan sepertinya menentukan posisi semua orang hari ini. Bagaimanapun, saluran luar angkasa tidak dapat secara akurat menemukan posisi transmisi, dan posisi di mana mereka memasuki dunia iblis hanya acak. Ledakan, mereka bertiga berdiri di permukaan laut yang besar, dengan semburan energi iblis merah dan gelombang turbulen yang terus berdetak, dengan momentum yang menakutkan. Senior, bisakah kamu berbicara tentang wanita bernama Little Doctor Immortal sekarang? Berdiri di atas kekosongan di laut, Xiao Yan dan Suner mengelilingi wanita beracun dan jiwa beracun satu demi satu, menatap pria ini dengan waspada. Jika bukan karena Xiao Yan yang juga menangkap aura samar tentang dokter kecil abadi dari orang ini, Xiao Yan tidak akan sopan padanya. Kamu benar-benar ada hubungannya dengan gadis itu. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, jiwa beracun itu menyeringai dan berkata, adapun Suner, dia secara alami tahu karakter Xiao Yan. Apakah itu Yun Yun, Xiao Yixian atau Xian, salah satu dari mereka bertiga, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Namun, sekarang setelah kekuatannya sama baiknya dengan Xiao Yan, si Salu Suner akan menemani Xiao Yan untuk turun. Gadis itu, dengan tubuh beracun, bahkan mengolah pil racun, dan merupakan bakat langka di istana dewa racun kita. Pada awalnya, saya menyelamatkannya dari pesawat yang lebih rendah dari udara. Saya ingin membawanya kembali ke istana iblis, tetapi dalam perjalanan, saya terbunuh oleh dosa, dan kemudian kami berdua berpisah. Ingatan tentang tempat perpisahan itu terlalu kabur, dan aku tidak bisa mengingatnya. Mata Poison Soul terus berkedip, dan kemudian dia berkata, suaranya juga penuh penyesalan. Apa yang dia katakan sekarang secara alami adalah kebenaran. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan Xiao Yan dan mereka berdua, dan prioritas utama sekarang adalah menemukan gadis itu. Kebencian, Xiao Yan meraung dengan kejam, dan petunjuk yang akhirnya dia dapatkan sekarang hilang. Ini seharusnya sungai iblis penguburan. Jika kita dapat menemukan pemilik sungai penguburan iblis, aku khawatir ada harapan. Karena iblis mengubur jiang-jiang ini memiliki semacam seni sihir aneh yang dapat dilacak dan ditemukan. Setelah berpikir sejenak, Poison Soul berkata kepada Xiao Yan, tidak peduli siapa dia setelah menemukan gadis itu, dia harus menemukannya terlebih dahulu. Bang bang bang, mendengar ini, Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kekuatan yang kuat perlahan-lahan ditransmisikan, yang sebenarnya menyebabkan sungai ajaib yang berjatuhan di bawah menjadi sunyi, seolah-olah ada kekuatan yang sangat besar yang perlahan mengembun. Hehe, di mana semut dunia manusia memiliki keberanian untuk masuk ke wilayah dunia iblisku. Saat berikutnya, permukaan air di sungai ajaib di bawah jatuh dengan keras, dan beberapa lampu darah hijau meledak dalam sekejap, dengan cepat mengelilingi Xiao Yan dan mereka bertiga.
Itu adalah orang yang mengubur sungai iblis. Mendengarkan suaranya, jiwa beracun itu berteriak dengan suara keras. Dan setelah berbicara, dia menggunakan kekuatannya untuk mencoba membawa Xiao Yan dan keduanya keluar dari sini. Apa yang mereka cari adalah penguasa sungai penguburan iblis. Begitu mereka terjerat oleh orang-orang sulit ini, mungkin akan memakan banyak waktu. Jiwa beracun itu sangat cepat, berubah menjadi cahaya hijau dan menyapu bagian atas sungai penguburan iblis dalam sekejap mata. Tetapi itu berhenti bergerak tiba-tiba setelah beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap iblis berdarah itu, energi di depannya. Energi iblis perlahan berubah menjadi sejumlah iblis kuat yang dikelilingi oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Jenderal di bawah Tuan Jiang-Jiang, yang dikuburkan bersama iblis, kapak iblis, mata Poison Soul terus berubah, dan dia menatap orang ini dengan ketakutan. Puncak reinkarnasi ganda, Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian maju selangkah. Saya hanya melihat banyak orang kuat di sungai iblis penguburan di depan saya. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar, otot-otot yang kuat dipenuhi dengan darah dan energi sihir. Nian memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Darah manusia benar-benar enak, aku sudah lama tidak minum darah manusia. Kapak ajaib itu menatap Xiao Yan dan Suner dengan rakus, menunjukkan sarkasme dan keserakahan di wajahnya. Semua orang di dunia iblis pada dasarnya memupuk seni sihir, dan darah manusia memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka, terutama darah dalam tubuh manusia asing. Ledakan, kapak ajaib hampir selesai berbicara, dan kapak ajaib berwarna darah di telapak tangan digulung, tiba-tiba membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga, yang membuat jiwa beracun yang berniat mundur melompat, dan ada suara yang dalam, khawatir di matanya. Pembangkit tenaga listrik dari sungai iblis penguburan dapat mengandalkan bahaya alam ini untuk menghadapi musuh. Bahkan pada periode puncak anak jiwa racun, tidak mungkin untuk menangani orang ini dengan sempurna, jadi ada adegan mundur sebelumnya. Aku hanya akan mengatakan satu hal, apakah kamu melihat wanita ini? Xiao Yan membawanya untuk memegang telapak tangan Suner, mengulurkan tangannya dengan ringan, dan kekuatan reinkarnasi yang agung langsung ditarik ke dalam bayangan di kehampaan. Hantu dalam gambar itu anggun, dan seluruh tubuh bermandikan kabut beracun hijau, sepertinya peri medis kecil. Ini, bukankah ini wanita yang ditangkap Jiangsu? Apa asal-usul pria ini? Pada saat ini, pikiran Jenderal Kapak Ajaib dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. HMPH, masuk tanpa izin ke area Demon Burying River milikku tanpa izin, dan bersikap kasar, aku akan membunuhmu di sini. Setelah memikirkannya, Kapak Ajaib mendengus dingin dan berkata, bagaimanapun, manusia dalam reinkarnasi tingkat pertama ini seperti anak-anak di tangan mereka, dan mereka tidak bisa menjadi lawan mereka sama sekali. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membiarkanmu pergi, kalau tidak. Kulit Xiao Yan menjadi suram, dan suaranya acuh tak acuh. Pada saat ini, tidak ada pemikiran ekstra untuk membuang waktu di sini. Untuk setiap menit tambahan, faktor risiko yang dihadapi oleh Xiao Yixian meningkat 1 poin. Jangan malu, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pembangkit tenaga listrik dunia iblisku. Ambilkan saya kapak ajaib kekar akan tertawa terbahak-bahak, dan kapak ajaib di telapak tangan tiba-tiba naik dengan semburan energi iblis berwarna darah, dan tangannya tiba-tiba menebas ke arah Xiao Yan dengan paksa. Kapak berwarna darah menembus kehampaan yang sunyi ini, dan tersapu langsung ke titik kunci Xiao Yan. Serangan itu sengit, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik di dunia manusia. Orang ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian inti tubuh bagian dalam berguling, kekuatan atribut api mengembun menjadi bilah yang menyala, dan pada saat yang sama meraung ke kapak berwarna darah. Bahkan jika Xiao Yan sekarang menahan api suci di tubuhnya, kekuatan atribut api di tubuhnya jauh lebih tirani daripada pembangkit tenaga listrik biasa. Ledakan, 2 serangan mengerikan bentrok di permukaan sungai, memicu gelombang-gelombang merah, tetapi orang yang cerdas secara alami dapat melihat bahwa ini hanyalah ujian sederhana oleh mereka berdua. Sungguh kekuatan atribut api yang tirani, kapak ajaib akan bergumam dengan dingin. Tetapi dia memiliki keraguan tentang kekuatan reinkarnasi tingkat pertama Xiao Yan. Kekuatan atribut api yang begitu menakutkan, bahkan beberapa tingkat reinkarnasi ganda yang nyata tidak dapat dibandingkan. Serangan kedua tiba-tiba hancur,
dan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi merah menyala, berubah menjadi peri api, dan menyerang kapak ajaib langsung di kejauhan. Jenderal Kapak Ajaib memang seorang pria yang telah mengalami ratusan pertempuran. Melihat serangan menakutkan Xiao Yan, matanya sedikit menyipit, kakinya berdiri di kehampaan, dan seluruh dirinya seperti gunung yang tenang. Orang ini siap untuk memaksa serangan Xiao Yan. Puff! Sebuah suara besar dan kemampuan ledakan api ditransmisikan dari kulit, dan api menyebar seperti daun teratai, kekuatannya sangat tirani, fluktuasi yang aneh. Kapak keinginan iblis, tubuhnya dengan cepat mundur setelah dipukuli, riak merah melonjak di kapak darah, dan segera seluruh tubuh tersapu oleh gelombang aneh ini, dengan aura mencekik berdarah langsung menebas ke arah Xiao Yan. Kekuatan jiwa, kapak darah tampaknya mengandung kekuatan lain. Itu baru saja menyentuh api di seluruh tubuh Xiao Yan, tapi menembus pertahanan api secepat seolah-olah telah memasuki tanah tak bertuan, dan menyerang titik vital Xiao Yan. Kekuatan jiwa, riak jiwa besar tersebar, dan kapak ajaib itu langsung hancur dengan pukulan ganas. Guru, api, Raja Guntur dan api. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan tidak terkejut, dan dia bergumam perlahan, lingkaran guntur abu-abu keperakan meluap dari kulitnya, disertai dengan semburan api yang membakar, yang tiba-tiba menaikkan suhu di seluruh permukaan sungai. Melihat Xiao Yan melarutkan kapak iblisnya dengan begitu mudah, kapak iblis berguling-guling di sekujur tubuhnya dengan semburan darah, dan semburan sesak napas berdarah memenuhi tubuhnya seperti cairan sungguhan. Pada saat yang sama, tubuhnya benar-benar berubah menjadi kabut darah. Kabut darah memenuhi udara, dan setelah menambahkan cairan berdarah itu, keduanya benar-benar mulai berputar. Setelah beberapa saat, aura aneh membawa energi iblis yang menghancurkan surga, membentuk aura iblis khusus lebih dari 100 meter di atas sungai penguburan iblis, aura aneh, dan membuat heboh benar-benar menyebabkan gelombang badai yang tak terhitung jumlahnya di sungai penguburan iblis. Raja Guntur dan api, hancurkan. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit pada ini, dan kemudian mengangkat telapak tangannya. Kekuatan guntur dan api mulai berdetak, berkedip, dan samar-samar berubah menjadi titik cahaya yang sangat kecil, berdetak kencang seperti jantung. Di atas sungai penguburan iblis, pertempuran yang sangat mengerikan sedang terjadi. Di atas permukaan sungai yang gelap, api dan guntur menetes seperti tetesan hujan, sementara kabut darah dan darah tempat kapak ajaib akan menjelma sedikit diserang dan dimurnikan. Suara ledakan yang mengerikan bergema di seluruh dunia. Ki yang menyesakkan dan Hades api guntur menghubungi, dan mereka menemui jalan buntu sejenak, dan kemudian sinar guntur yang dibungkus api langsung menembus kabut darah yang terakhir. Kabut darah pecah, dan jeritan terdengar, dan tubuh kapak ajaib terungkap, tetapi pada saat ini, bekas luka besar dan kecil di tubuh, dan bahkan akibat guntur dan api masih ada di sana. Xiao Yan berdiri dengan bangga di langit, seluruh tubuhnya terbungkus guntur dan api, menatap yang terakhir seperti tuan yang mengendalikan gudang. Dia melangkah keluar dan berkata kepada yang terakhir, "Sekarang, bisakah Anda membawa kami untuk melihat penguasa iblis terkubur Jiang?" Kapak ajaib di bawah ini akan meneteskan darah, berkedut dari waktu ke waktu, dan bahkan ada bekas luka yang mengejutkan di kulitnya. Jelas, baik kekuatan guntur dan kekuatan api memiliki pengekangan besar pada energi iblis. Pergilah. Kapak ajaib itu mengangguk tak berdaya, dan kemudian berubah menjadi cahaya dan bayangan dengan sangat enggan, dan menyapu ke arah sungai terkubur iblis di bawah. Mengikuti, Xiao Yan mengatakan sesuatu kepada Sun Er dan Poison Soul Zi di belakangnya, dan segera menghilang di sini. Dalam perjalanan, Xiao Yan juga memiliki beberapa pengetahuan dasar tentang alam iblis. Alam iblis dibagi menjadi 3 alam dan 2 alam, di mana terdapat wilayah dan bidang yang tak terhitung jumlahnya. Alam gelap, alam neter, alam dewa racun, wilayah bulan darah, wilayah 10.000 iblis. Alam kegelapan adalah penguasa istana iblis, penguasa alam iblis. Dikatakan bahwa ada pedang ajaib dari alam iblis di istananya. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan benda ini sejak zaman kuno. Setelah dapat dikenali, itu adalah penguasa tertinggi istana iblis. Netherworld memiliki perselisihan paling banyak, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan tidak ada kekuatan yang sebanding dengan Poison God Palace dan Demon God Palace untuk mewakili Netherworld. Adapun alam dewa racun,
secara alami didominasi oleh Istana Dewa Racun. Sekarang, di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada, Sungai Pemakaman Iblis, berada di dekat pusat ranah Istana Dewa Racun. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan yang dapat berdiri di sini hampir di seluruh tingkat reinkarnasi, sehingga tidak mengherankan untuk bertemu dengan Jenderal Kapak Ajaib yang kekuatannya sebanding dengan tingkat reinkarnasi ganda. Wilayah Bulan Darah, Penguasa Darah dan Darah, 10.000 domain iblis, 10.000 Raja Iblis. Pada saat yang sama, di bawah Sungai Penguburan Iblis, ada Istana Kristal Merah, istana mengisolasi energi iblis yang berjatuhan di Sungai Penguburan Iblis, membentuk surga yang berdiri di bawah air. Tuan Jiang, ini adalah waktu yang penting sekarang, wanita yang Anda tangkap beberapa hari yang lalu. Di Istana Kristal yang megah dan megah, dua sosok sedikit duduk, salah satunya terbungkus roh jahat berwarna merah darah, dan yang lainnya ditutupi pakaian putih dan tampak seperti kain krep. Aku sudah melemparkannya ke sarang setan 10.000 ular. Jika aku bisa bertahan, itu bagus secara alami. Jika aku tidak bisa, itu hanya berarti wanita beracun di Istana Dewa Racun itu buta. Pria berbaju putih mendengus dingin sebelum berbicara, dan suaranya penuh keserakahan. Guru, 10.000 sarang setan ular. Tapi Tuan Jiang, mengapa Anda ingin menyerang wanita ini? Kekuatannya bahkan bukan Doudi. Apakah itu terlalu kejam? Sosok kabut darah di samping berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu tahu? Penguasa Istana Dewa Racun itu beracun, dan bahkan iblis di pusat dunia iblis takut. Sekarang aura di tubuh wanita ini agak mirip dengan yang itu. Begitu aku bisa menginduksi tubuh beracunnya, aku bisa memperkenalkannya ke Istana Dewa Racun. Pada saat itu, seluruh Istana Dewa Racun akan menjadi milikku. Hahaha. Iblis itu penuh energi, tempat yang aneh. Baru saja tenggelam di bawah sungai iblis terkubur, energi iblis lengket terus muncul dari permukaan air, dan aura yang sangat aneh muncul dalam ketidakjelasan, invasi energi iblis. Jika tidak, tanpa perlindungan kekuatan tirani, sangat mudah untuk mendapatkannya tersesat di wilayah laut iblis seperti itu. Jangan mempermainkanku, Xiaoyan dan yang lainnya dengan mudah menyusul Jenderal Kapak Sihir yang lemah, segera mengikuti di belakangnya, dan berkata dengan dingin. Ya, Kapak Ajaib akan menggertakkan giginya dan tidak berani memikirkan hal lain, jadi dia hanya bisa perlahan memimpin ketiganya ke kedalaman sungai iblis terkubur di bawah. Setelah setengah jam, kekosongan di depan semua orang tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan ada istana dengan keindahan seperti kristal di bawah. Di luar istana, ada semacam suasana suram yang menakutkan. Iblis ada di langit, hati-hati sebentar. Setelah Xiaoyan selesai berbicara dengan suara rendah, kekuatan jiwa tak terlihat selalu merasa bahwa situasi di sini tidak benar. Dikatakan bahwa Tuan Jiang adalah orang yang kuat yang telah mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Selain menempati bahaya alam di sini, bahkan jika beberapa monster reinkarnasi rangkap 3 yang terkenal melihatnya, mereka hanya bisa bersembunyi, pergi. Jiwa beracun itu membuka mulutnya dengan samar, tetapi matanya terus menatap istana besar di bawah. Saudara Xiaoyan, pada saat ini, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tampaknya merasakan aura akrab yang samar dari area yang tidak dikenal ini. Mereka semua berasal dari benua Douki, mereka berada di dunia manusia dan sangat sensitif terhadap nafas manusia. Bagaimanapun, manusia di dunia manusia benar-benar berbeda dari dunia iblis, dan jenis nafas ini sangat mudah untuk dihilangkan. Membedakan. Apakah kamu memperhatikannya juga? Xiaoyan mengangguk. Istana di bawahnya penuh dengan energi iblis yang mengejutkan, dan ada aura samar yang Xiaoyan merasa familiar dengannya. Napas seperti itu kemungkinan besar adalah napas peri medis kecil. Pergilah, saling melirik. Tidak lagi ragu-ragu, mereka bertiga bekerja sama untuk melindungi diri mereka sendiri dengan penghalang dendam yang tebal, dan kemudian mendekati istana. Puff. Adapun Jenderal Kapak Ajaib, mengambil keuntungan dari saat Xiaoyan dan yang lainnya berbicara, mereka berubah menjadi gumpalan energi sihir dan mengalir ke istana, lolos dari pengekangan Xiaoyan dan yang lainnya. Pusat Istana Kristal, Tuhan, Kapak Ajaib akan meneteskan darah, dan dia tidak akan peduli dengan bekas luka di tubuhnya sama sekali, dan buru-buru berjalan keluar dari kejauhan, wajahnya panik. Tepat setelah pertarungan dengan Xiaoyan, dia tahu bahwa pria ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mendengarkan nada suaranya,
Sepertinya dia ada di sini khusus untuk wanita yang telah ditangkap Lord Jiang sebelumnya. Kapak ajaib, apa terburu-buru? Pada saat ini, di kursi batu biru di tengah aula, pria berbaju putih perlahan tersenyum, dan senyum itu dipenuhi dengan sihir khusus yang membuat orang berdebar. Tuan, seseorang mengejarnya. Tujuannya tampaknya wanita itu, bawahan telah dikalahkan. Itu bahkan tidak menghentikan 3 gerakan. Kapak ajaib akan membuka mulutnya dengan penyesalan, meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenaran. Ikan dan mata bercampur di sungai penguburan iblis. Jika mereka tidak dilindungi oleh penguasa sungai penguburan iblis, mereka pasti sudah menjadi anjing keluarga. Oleh karena itu, sebelum penguasa sungai penguburan iblis gagal dan jatuh, bawahan ini secara alami bersedia mengikuti. Apa? Pria berbaju putih mendengar kata-kata itu, pegangan kursi batu yang tergantung di lengannya langsung berubah menjadi bubuk di bawah kekuatannya yang luar biasa, dan urat biru di wajahnya meledak. Hehe, jangan mencarinya. Saat berikutnya, rubah api panas keluar dari pintu aula utama, dan kemudian raungan rendah yang marah muncul. Serahkan wanita itu, memasuki Crystal Palace. Meskipun mereka menemukan banyak monster di sepanjang jalan, kebanyakan dari mereka hanya udang kecil di sekitar bintang 8 yang bertarung, jadi mereka tidak menghentikan Xiao Yan untuk waktu yang lama, dan semua orang mengandalkan kapak ajaib untuk melacak beberapa napas yang tersisa lancar inti dari aula. Istana Dewa Racun, anak jiwa racun-racun, jadi kamu belum mati. Sepertinya efisiensi dosa tidak lebih dari itu. Pada saat ini, melihat 3 pria yang mengancam di depannya, pria berbaju putih tidak memiliki rasa takut, dia perlahan bangkit dari kursi batu, dan energi sihir merah terjalin, viskositasnya cukup untuk membuat semua orang hadir benar-benar merasakan asfiksia. Ternyata kamu berkolusi dan memburuku bersama. Sayang sekali kehidupan lama itu sulit, jiwa beracun meraung dengan dingin, dan kabut beracun yang menjulang melonjak, dan pemandangan itu pernah menakutkan. Biarkan aku datang. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikan jiwa beracun. Sekarang jiwa beracun belum sembuh, dan kekuatan pria di depannya telah mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat yang sebenarnya. Jika ada kesalahan, hasilnya tidak seperti yang Xiao Yan ingin melihat. Tiba. Pria kecil, pria berbaju putih itu mencibir, dan gelembung berwarna darah yang lengket terus bergetar di sekujur tubuhnya, dan setiap guncangan akan membawa fluktuasi yang menakutkan. Mundur sedikit. Api, melihat ini, Xiao Yan menatap pria berbaju putih dengan ekspresi serius. Energi dan kekuatan iblis di tubuhnya sudah cukup untuk membuat Xiao Yan habis-habisan, dan Xiao Yan juga ingin mencobanya untuk melihat betapa kejamnya makhluk iblis ini, dulu. Pada saat yang sama, massa udara hitam yang kuat dan aneh memenuhi kepala pria berbaju putih. Ketika kekuatan ini muncul, gelang artefak di telapak tangan Suner berdengung. Sejak akhir Pulau Phoenix, gagak emas berkaki 5 telah kembali menghuni gelang senjata ilahi. Salah satunya adalah memulihkan kekuatannya, dan yang lainnya adalah mengasah Suner. Untungnya, di masa depan, dia akan sepenuhnya memahami segel reinkarnasi. Jadi alat ilahi dalam keadaan tenang gelang itu terlihat tidak berbeda dari gelang biasa, dan fluktuasi berapi-api yang dilepaskan sekarang secara alami adalah beberapa rekrutan lainnya. Saudara Xiao Yan, hati-hati, aura orang ini sangat aneh. Suner mengeluarkan suara, dan setelah beberapa saat, nyala api emas perlahan meluap, benar-benar menutup kekosongan seluruh aula. Aku tidak punya waktu luang untuk menemanimu membuang waktu di sini. Katakan padaku keberadaan wanita itu, kalau tidak, mati. Xiao yang diselimuti api, langsung mengabaikan kekuatan pengadukan orang ini, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, nadanya acuh tak acuh, seperti iblis yang menentukan. Xiao yang jelas hanya memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, dan langkah seperti itu benar-benar menggerakkan pria berbaju putih, yang sama sombongnya dengan reinkarnasi tingkat ketiga. Tarian setan ular, saat berikutnya, pria berbaju putih menunjukkan senyum yang sangat aneh di sudut mulutnya, dan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ular iblis di bawah tatapan semua orang, dan mereka menggeliat dengan gigi dan cakar mereka. Junior, ular iblis ini sangat beracun, hati-hati. Sekilas, Poison Soul Child melihat kabut yang agak hijau di mulut ular, dan buru-buru berteriak. Burung pipit perkasa abadi, suara samar terdengar, tubuh keduanya tumpang tindih seketika, dan perang dimulai.
Tetapi ada aura yang sangat tidak jelas dan samar yang muncul dari kegelapan, dan aura itu sangat aneh. Napas seperti itu, seperti iblis tetapi bukan iblis, seperti hantu tetapi bukan hantu, tampak misterius, tetapi tidak muncul dengan mudah, berdiri diam di kehampaan, seolah menunggu sesuatu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.